Ya, shalom semuanya. Mmm, Renungan dari Kejadian 17, ya ini kita akan pelajari tentang Abraham dan Sarah lebih dalam lagi, dan juga kita akan belajar bagaimana karakter Tuhan ya diperlihatkan di Kejadian 17. Judulnya Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Ya, dibilang sini Allah yang Maha Kuasa. Ya, saya search di sini. Kalau bahasa Inggrisnya, Alkitab bahasa Inggris bilang God Almighty. Ya, Allah yang Maha Kuasa. Ternyata bahasa Ibraninya adalah El Shaddai. Ini pertama kali Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram, ya. Bukan hanya Abram aja, ini pertama kali Tuhan menampakkan dirinya sebagai El Shaddai, ya, Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa artinya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak tergantung pada apapun juga, ya, Tuhan yang penuh kuasa, ya. Dan lucunya nama ini muncul ketika Abraham umurnya 99 tahun, ya. Dan Sarah juga, ya, kalau secara manusia modern saat ini, ya, ini udah lewat umur untuk bisa mengandung, bisa punya anak, ya. Dan kalau kita ada di posisi ini, pastinya kita juga deg-degan juga, ya. Karena ini membuat janji Tuhan kepada Abram dan Sarah semakin tidak masuk akal, tidak mungkin. Ayat 2, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Ya, Tuhan ingetin lagi, konfirmasi lagi, ya. Berkali-kali Tuhan ingatkan, ya. Karena emang kita manusia punya kecenderungan untuk lupa, ya. Ayat 3, "Lalu sujudlah Abram." Ya. Wow, Abram sujud. "Dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal." Ingat, perjanjian Tuhan dengan Abraham ini kekal, tidak bisa dibatalkan, ya. "Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk," nah ini dengar nih, "untuk selama-lamanya." Sekalipun orang Israel pernah meninggalkan tanah perjanjian, ya, karena memang firman Tuhan bilang, ya, karena mereka tidak taat, mereka diusir keluar dari tanah perjanjian, ya. Tuhan akan pakai bangsa-bangsa yang gak kenal Tuhan untuk nyerang anak-anak umat pilihan Tuhan yang kita tahu nantinya adalah Israel, ya. Dan mereka akan tercerai-berai, ya. Kalau mau lihat bagaimana Tuhan perlakukan bangsa Israel, kalau orang Israel setia dan taat, ya. Apa yang terjadi kalau orang Israel tidak setia, tidak taat, memberontak, ya, baca aja, ya, Ulangan 28, ya, 14 ayat pertama ngomongin janji Tuhan kalau umat Israel setia sama Tuhan, dan ayat 15 dan berikutnya kalau umat Israel enggak setia, ya. Dan
dibilang sini bahwa tanah Kanaan, tanah perjanjian itu ya menjadi milik keturunan Abraham untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. 9 lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu, turun-temurun, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu, serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, ini perjanjian ya, harus disunat. 11 haruslah dikerat kulit katanmu ya, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, ingat di pasal 15 bagaimana Tuhan suruh Abram ambil binatang-binatang dan ada burungnya. Semuanya harus dibelah dua kecuali burung-burung. Dan biasanya zaman dulu kalau mempraktekkan suatu perjanjian ya, kedua belah pihak itu harus datang ke meja untuk meja perjanjian dan mereka nggak boleh mengingkari perjanjian yang ada. Kalau enggak ya mereka akan seperti korban yang disembelih sama Abram ya. Baca lagi di pasal 15 ya, di mana lembu ya dibelah dua kecuali burung-burung ya. Jadi itu untuk perjanjian dua belah pihak harus setuju ya. Dan saat ini Tuhan bilang lagi ya, kalau ada yang mengingkari katanya akan dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, ini sesuatu yang menarik ya. Karena ada perjanjian ini dibilang yaitu sunat kepada Abraham, dan karena Abraham udah diganti namanya ya kepada Abraham, kali ini dibilang dengan cara harus disunat. Semua laki-laki yang ada di rumahnya, baik itu yang budak sekalipun, yang budak belian ya. Dan saya sempat tanya gitu, kenapa kok sunat gitu, harus sunat, nggak metode yang lain ya, tato kayak tanda kayak atau tanda di dahi ya, tanda di tangan atau dalam bentuk patung perhiasan ya. Ternyata tanda sunat ini punya makna teologi yang sangat dalam ya, punya simbol yang sangat dalam sekali. Jadi kalau kita lihat secara secara dalam, kita menggali secara dalam ya, bahwa sunat ini ada menyampaikan kebenaran Tuhan secara unik gitu, yang tanda-tanda lain itu nggak bisa sampaikan. Ya, kita tahu di Kejadian 17 ini ya, Tuhan terus memberikan penekanan ya, dengan tema bahwa Tuhan itu Tuhan yang setia, dia akan menepati janjinya ya. Dia ingetin Abram terus, aku akan membuat kamu beranak cucu banyak ya. Dan dibilang katanya ayat 6-nya, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa dan daripadamu akan berasal raja-raja ya. Dan lucunya namanya sunat. Sunat ini dipraktekkan ya, dilakukan dengan pemotongan kulit ya, alat kelamin laki-laki gitu ya. Dan ini ngomongin tentang alat reproduktif ya, alat untuk reproduktif, untuk berkembang biak ya. Dan yang lucunya ini dilakukan pada saat Abram udah umur 9, tadi kita baca ya, ini 99 tahun. Ya, dan ini
untuk umur 99 tahun ya sekarang sih udah tua banget ya. Untuk mau punya anak itu secara rasional kita itu nggak mungkin ya. Jadi Abram di usia tua hampir 100 tahun, 99 tahun ini udah kayak nggak ada bedanya sama orang mati gitulah ya. Dan istrinya juga Sarah juga nggak muda ya. Jadi secara fisik mereka ini sebenarnya udah bisa dibilang mandul ya. Dan lucunya sunat itu dilakukan tanda yang perjanjian ini dilakukan dengan cara eee, sunat ya, dan ini yang tadi saya bilang di organ reproduktif laki-laki ya. Dan memang kalau saya lihat, wow luar biasa, Tuhan itu nggak benar-benar nggak asal-asalan ya. Dia lakukan eee, pemotongan di organ reproduktif laki-laki itu ada simbolnya. Ternyata saya baca-baca gitu ya, eee, simbolnya ini adalah menandai bahwa secara fisik ya, secara kekuatan manusia mereka itu udah gagal. Abram itu udah gagal untuk bisa punya anak ya, apalagi punya cucu ya. Eee, jadi artinya Tuhan kasih tahu bahwa perjanjian dengan Tuhan ini ya tidak bisa dilakukan ya secara kekuatan manusia. Ya harus semuanya ini Tuhan sendiri yang melakukan. Dengan umur yang tua ya memang ini semua karena kasih karunia aja bisa punya anak. Ya saya punya anak di usia 47 tahun. Untuk sekarang ini istri saya 43. Itu udah karena kasih karunia Tuhan ya. Dan bayangkan ini sama Abram gitu ya. Bisa jadi mungkin kalau Tuhan suruh saya begini, kamu nanti akan melahirkan seorang anak ya dari istrimu. Udah tua, disunat lagi. Ya, nggak tahu ya. Saya kalau mikir ini Tuhan mau coba ngelawak kali ya. Kenapa nggak dengan cara yang lain, kayak ini udah dibuat mandul, disunat lagi ya. Tapi kita udah lihat di sini ya bagaimana sunat ini juga bukan proses yang nggak sakit ya. Ini sakit, dan ini kita ngomongin kalau orang sunat pasti ada darah yang keluar, yang tercurah ya. Dan kita tahu, kita udah baca ya, darah itu punya lambang, yaitu lambang kehidupan, lambang keseriusan. Dan kalau buat perjanjian dengan menumpahkan darah, ini nggak bisa dibatalkan ya. Luar biasa ya. Dan kita juga bisa lihat ya, sunat juga melambangkan kedagingan ya, kedagingan yang dipotong, dimatikan. Jadi secara teologi, secara simbolnya itu dengan disunat ya, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan ya, mengandalkan kasih karunia Tuhan ya. Ingat kayak pasal 16 ya, pasal sebelumnya Abram mencoba mengandalkan kekuatannya ya. Dengan Sarai mereka sepakat, yaudah pakai aja Hagar ya, kamu tiduri Hagar, mungkin ini caranya Tuhan. Mereka coba membantu manusia, dan ini cara-cara kedagingan ya. Dan dengan sunat ini dilakukan di umur 99 tahun ya, ini proses yang sakit ya. Bayangkan seluruh isi rumah Abram dan juga budaknya harus sunat ya. Aduh, darah yang tercurah banyak banget ya. Dan inilah kenapa Tuhan pilih sunat ya. Ternyata ini nggak sembarangan ya, ada makna, ada arti yang Tuhan mau sampaikan lewat sunat ya. Oke, lanjut aja. Ayat 15 selanjutnya, Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah ya. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Wow, kali ini tadinya Abram doang yang dibilang bapa dari banyak bangsa.
Kali ini Sarai juga dibilang ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Sama juga kayak Abraham dibilang raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ya, jadi bukan ke Abraham aja, sekarang ke Sarah, ya. Dan apa benar raja bangsa-bangsa? Pastinya karena kita lihat nanti anaknya adalah Ishak, dari Ishak lahir Yakub, dan dari Yakub terus nanti akan ada raja pertama Israel namanya Saul, dan juga raja yang paling besar, yang paling favorit untuk umat Israel adalah Raja Daud. Dan nanti ada anaknya juga Raja Salomo, raja yang penuh hikmat, ya raja yang kaya raya, sampai nanti menuju raja di atas segala raja, yaitu Mesias, ya Tuhan kita. Ayat 17, lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, ya saya yakin kalau Tuhan juga ngomong sama saya begini di usia yang udah usia kategori mandul, kamu akan punya anak, kamu nanti anakmu dari kamu bangsa yang banyak, ya bangsa yang besar, raja-raja. Ya jangankan mikirin terlalu jauh cucu atau ini anak aja udah nggak masuk akal. Makanya wajar aja di sini dibilang Abram tertawa. Saya yakin di sini dia tertawa karena dia adalah orang beriman. Dia tertawa bukan berarti nggak percaya sama Tuhan. Dia tertawa, dia percaya sambil dia tersenyum. Kadang kita juga pernah mengalami sesuatu yang mujizat terjadi sama kita, ya kita hanya bisa tertawa dengan arti kagum sama Tuhan. Tuhan kok bisa ya terjadi, kok bisa ya orang kayak saya, Tuhan masih melakukan perkara yang di luar nalar kemampuan kita secara manusia, ya. Jadi ini bukan ketawa dalam arti ngejek Tuhan, ya. Walaupun pastinya ada sedikit keraguan, ya. Jadi terus dibilang, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak, ya. Wow, masih masih nego sama Tuhan, tanya-tanya, nothing wrong, nggak salah bertanya-tanya sama Tuhan, ya. Karena memang di sini kita bisa lihat sangat sukar bagi Abraham untuk bisa percaya 100%, ya. Kadang dia langsung percaya aja, kadang dia ragu, ya. Dia coba menolong Tuhan dengan istrinya, dengan solusi dan caranya, sehingga bukan untuk bawa berkat, malah bawa penderitaan, ya, bagi dia dan juga Hagar dan anaknya, ya. Ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan ada anjing saya, diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan kau akan menamai dia Ishak. Nah, Tuhan udah kasih tahu sama mereka, namanya harus Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal. Perjanjian Tuhan sama Ishak kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, bukan Ismail, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga, ya. Mereka Abraham udah umur 99 tahun, tahun depan 100 tahun, ya. Dan di sini aja Abraham masih bilang, seandainya Ishak itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dia masih ragu, ya kita lihat, dan dia mungkin berpikir, nggak mungkin nih, saya udah tua banget, udah Tuhan tolonglah berkenan pada Ismail, ya, hasil usaha manusia, hasil kedagingannya, tapi Tuhan gak berkenan, ya. Tuhan bilang no, ya, lewat Ishak lah Tuhan mengadakan perjanjian. Tapi bukan berarti Ismail Tuhan terlantarkan, karena Tuhan juga memberkati Ismail dan keturunannya jadi bangsa yang besar, raja-raja akan lahir juga melalui garis keturunan Ismail, ya. Di sini dengan Ishak dia ada perjanjian, ya. Dengan Ismail Tuhan ada belas kasihan, ya. Untuk kita semua Tuhan ada
belas kasihan, hanya Ismail punya peran yang berbeda. Ayat 22, setelah selesai berfirman kepada Allah, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika ia dikerat kulit katannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Ini menarik. Di sini sekarang Ismail udah umur 13 tahun. Berarti dari kejadian 16 sampai 17 ada 13 tahun di mana Tuhan itu silent, ya. Tuhan itu nggak ngomong apa-apa secara audible kepada Abraham. Tapi kita tahu bukan berarti Tuhan terlantarkan Abraham. Tuhan bersama-sama dengan Abraham. Dan kita lihat ya di sini Tuhan tetap setia ya kepada Abraham. Ya sekalipun 13 tahun nggak ada ngomong ya, karena kita lihat ayat pasal 16 ya, kegagalan Abraham untuk taat pada firman Tuhan ya. Dan luar biasa di sini ya, waktu Tuhan kembali setelah 13 tahun, kita nggak ngelihat Tuhan menghukum Abraham ya, tapi dia datang mengkonfirmasi, memperbaharui ya janji yang Tuhan udah berkali-kali ingatkan kepada Abraham. Ya di sini kita bisa lihat karakter Tuhan itu luar biasa. Dia memang panjang sabar, Tuhan yang setia, Tuhan yang nggak langsung bereaksi pada saat manusia berbuat salah. Ya, saya juga ngerasakan saat kita salah di hadapan Tuhan, saat kita dosa di hadapan Tuhan, Tuhan nggak langsung kirim kita petir, langsung dihukum. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Ya, tapi Dia panjang sabar. Dia Tuhan yang terus menyatakan kebaikannya sama kita. Thank you Tuhan. 26, pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Ya interesting ya, banyak banget pasti yang disunat saat ini ya. Sunat itu dilakukan kayak tadi di organ reproduktif laki-laki, dan ini sesuatu yang berbeda dengan metode tanda-tanda lainnya ya. Kenapa Tuhan nggak buat tato gitu, Tuhan perhiasan, patung, nggak buat ya tanda lah ya. Kalau nanti kita baca di Wahyu 13 ya, antikris memberikan tanda di dahi dan di tangan ya, kelihatan tandanya. Tapi kali ini Tuhan kasih tandanya itu di alat yang private ya, nggak kelihatan. Artinya apa? Saya ngelihat di sini artinya Tuhan tuh nggak peduli dengan apa yang orang lain bisa lihat secara lahir ya, internal fisik kita. Yang Tuhan lihat adalah yang nggak kelihatan, yang manusia nggak lihat, yaitu hati kita ya, relationship kita, hubungan kita sama Tuhan. Bisa aja semua aktivitas keagamaan kita dilihat orang. Saat kita pelayanan orang ngelihat, tapi hati Tuhan yang lihat. Dan perjanjian ini ngomongin perjanjian yang berurusan dengan hati Abraham dan seluruh isi rumahnya ya, untuk memastikan ya hatinya ini berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan luar biasa ya, pasal 17 ini banyak sekali kita belajar tentang Abraham yang merepresentasikan kita manusia in general, dan juga karakter Tuhan ya. Tuhan itu luar biasa, sekalipun Abraham gagal, Tuhan tidak menghentikan, tidak membatalkan perjanjian yang jalan terus ya. Tuhan bilang ini perjanjian antara Abraham dan seluruh keturunannya, turun temurun, perjanjian yang kekal ya. Dan kita bisa lihat sekalipun Abraham ini imannya tidak sempurna ya, jatuh bangun, kadang percaya, ragu, ngetawain Tuhan ya. Karena keraguannya, Tuhan tetap Tuhan maklum dengan manusia. Dia tetap terus setia dengan
janjinya, ya. Tuhan tetap setia ke Abraham sekalipun Abraham nggak taat sekalipun, ya. Dan kita lihat ya bagaimana apa yang terjadi pada Abraham sebenarnya itu juga yang terjadi sama kita. Kita mau tolong Tuhan dengan cara kita, ya. Kita nggak sabar menantikan waktunya Tuhan. Kita mau tolong Tuhan, kalau bisa kita percepat, ya. Eh, dan apa di sini pokoknya semuanya dalam perjanjian ini memang kita lihat semuanya Tuhan yang peran, ya. Manusia kalau bisa dibilang hitung-hitungan nggak bisa dipegang janjinya. Kita selalu mengingkari janji, ya. Tapi puji Tuhan, ya. Kita harus bangga punya Tuhan Allah yang hidup, yang Tuhan Allahnya Abraham, ya. Nanti kita bilang Ishak, Tuhan Allah Yakub, ya. Kiranya lewat renungan ini kita diberkati, ya. Semakin mengapresiasi kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya, dalam hidup kita. Tuhan yang gak pernah kecewa saat kita gagal, saat kita mengecewakan Tuhan sekalipun, ya. Tuhan berkati, sampai ketemu di Kejadian 18.